Banyak kita harus masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan closing statement yang pertama ini saya berikan waktunya untuk Mas Abdul Majid yang ada di Majalengka. Halo Mas Abdul Majid, silakan Siap, Kang. untuk closing statement. Oke. Izin Buya, izin Kang, semuanya izin. Iya. Terlepas dari pembahasan tentang cinta dan perempuan tadi, puisi yang saya baca, saya mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa juga. Tapi saya dapat statement seperti ini, izin Buya. Waktu terus berjalan tanpa menunggu kita siap, maka sebagai laki-laki ataupun sebagai manusia, memang tugas kita harus bersiap-siap, siap untuk semua hal yang disuguhkan oleh semesta dan Tuhannya. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Abdul Majid di Jatiwangi untuk sebuah closing statement yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk closing statement ke Pak Tato. Pak Tato silakan. Terima kasih Kang Afar. Izin dulu Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada dan sahabat Buya yang saya muliakan, sedikit saya cerita berkaitan dengan bagaimana seorang pilot terlahir hebat tatkala ada badai yang menimpa. Artinya ketika kita melihat badai, artinya badai itu manfaat untuk para pilot yang andal. Itu sekilas. Kedua, ini ada kaitannya dengan sebut saja politik. Ada sebuah kerajaan, Kang Afkar. Bagaimana caranya supaya memonopoli kekuasaan, raja membuat peraturan. Maka dengan para pembantu rajanya, menteri itu bercerita, wahai para menteri, para wakil perdana menteri dan wakil raja, apa sih yang harus kita lakukan agar raja ini tetap kuat? Gampang Tuan Raja, buat peraturan yang semua tunduk pada raja. Salah satunya berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan bisnis dan seterusnya. Kuasai oleh negara dan semua ditangani oleh negara. Bagaimana rakyatnya nanti? Gampang, tinggal diberi bantuan rakyat itu supaya dia tetap ketergantungan pada raja. Ya kalau bagi bantuan hanya stimulan, ya nanti bulan depan bantu lagi, bulan depan bantu. Maka raja akan selalu abadi dengan ketergantungan masyarakatnya. Itu raja, Kang Afkar. Nah sekarang tentang bagaimana tadi berkaitan dengan pesan tersembunyi. Saya juga punya dongeng, Kang Afkar. Mang Kadim, saya sebut saja tokohnya. Mang Kadim diajak piknik ke Jakarta, suruh melihat Monas, karena selama ini belum pernah tahu Monas. Sekaligus mampir ke Ragunan, Kang Afkar. Ragunan itu tempat apa, Kang Afkar? Tempatnya. Ya, tempat satwa. bermacam satwa. Di perjalanan Mang Kadim ini ingin buang air kecil, pemirsa. Lalu kendaraan rombongan tadi berhentilah di rest area, masuk ke toilet. Sebelum masuk di situ ada papan tulisan pipis dalam kurung kencing 2000, BAB buang air besar dalam kurung 3000, mandi 5000. Wah kecil. Masuklah Mang Kadim itu. Ternyata Mang Kadim apakah ngapa di dalamnya? Dia BAB. Begitu keluar bayar dia. Berapa bayarnya Kang Afar? 3000. Petugasnya narik, Mang kesini. Kok cuma 3000? Loh, itu kan tulisannya 3000. Sampai ngapain di dalam? BAB. Pipis enggak? Iya sih pipis juga. Wah, kalau begitu nambah 2000 lagi. Itu Kang Afar namanya pesan tersembunyi. Enggak mungkin kan BAB tanpa pipis. Jadi saya ya harus bayar. Ini pesan tersembunyi. Tulisannya 3000 karena BAB otomatis sambil pipis. Sambil gelendong gara-gara Jakarta akhirnya 5.000. Nah, begitu sampai dalam mobil, apa kamu terus ke Jakarta? Iyalah, yang penting ke Monas katanya. Begitu Kang Afar, mohon maaf salah persepsi. Terima kasih Pak Toto untuk closing statement dan juga dongengnya. Kemudian yang terakhir closing statement disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, dalam closing ini ingin saya uraikan lebih jelas lagi pada alinea 10. Izinkanlah aku mengandai-andai. Boleh nggak mengandai-andai? Boleh. Wahai kekasihku, berpikir dari yang paling pahit. Kita mengandaikan dari yang paling pahit. Jangan yang paling indah dulu, nanti kita kecewa.
Umpamanya terjadi sesuatu yang tidak engkau inginkan, apapun masalahnya, aku mohon dengan sangat jangan sampai terburu putus asa. Paham? Bahkan andaikan berbagai kesempatan hilang, peluang-peluang lenyap, dan semua pintu tertutup sehingga engkau tidak dapat keluar, menemui jalan buntu. Aku ingin meyakinkan dirimu, percayalah nanti akan ada terowongan rahasia yang tidak diketahui oleh seorang pun. Akan terbuka lebar sehingga engkau dapat keluar melanjutkan langkahmu. Asal engkau tetap konsisten merawat niat baikmu. Jadi artinya ini nasihat untuk orang yang sedang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini. Semua jalan tertutup, kesempatan hilang, dukungan juga orang ditinggalkan banyak dan sebagainya dan sebagainya. Saya pesankan bertahan, jangan sampai putus asa. Yaitu yang penting rawatlah niat baikmu. Nanti akan ada terowongan rahasia yang bisa kau jalan keluar untuk melanjutkan langkahmu ini. Artinya apa? Satu adalah niat baik, bahwa setiap orang yang punya niat baik itu ada pengawalan khusus dari Tuhan. Tidak mungkin niat baik tidak terjadi. Buktinya di dunia masih banyak kebaikan-kebaikan. Itu adalah keluar dari niat baik. Ketika Allah berkehendak apa saja maka pasti jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mengapa tidak terjadi? Jangan-jangan niatmu tidak baik. Tapi engkau tidak sadar. Seringkali orang punya niat dicampur-campur, ngiras-ngirus, menyelam sambil atau dikamuflasekan sendiri, tujuannya jahat tapi kamu kamuflase seolah-olah menjadi kebaikan. Di situ yang bermain halusinasi kita, ilusi, halusinasi dan hayal dan sebagainya. Nah makanya kalau kamu punya niat baik pasti terjadi. Mengapa tidak? Innama idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa terjadi there is something wrong on your side? Ada kesalahan dalam dirimu itu. Itu saja persoalannya. Jadi artinya bahwa jangan sampai niat baik ini menjadi pudar. Ya, yang menyebabkan kita tetap merawat niat baik itu karena dalam diri kita ada satu harapan. Itulah makanya saya paling rajin ngajak orang untuk berdoa. Karena secara filosofis ketika kita berdoa, itu sekaligus kita merawat harapan. Orang kalau masih berdoa, berarti masih ada harapan. Itu sangat ampuh sekali. Makanya ud'uni astajib lakum itu janji Tuhan. Bagaimana selama ini kau menafsirkan ayat itu? Betul enggak? Itulah makanya. Jadi artinya bahwa nanti kita nggak usah mikir, nanti akan dibukakan oleh Allah. Beginilah jalan keluarnya. Kita seringkali berulang-ulang menghadapi kesulitan dalam hidup. Kita sudah nggak bisa mikir lagi, tiba-tiba plong aja. Oh begini tuh caranya, ketemu selesai. Nah itulah intuisi-intuisi. Saya kasih contoh saja. Ini contohnya Lenin. Contohnya Lenin, ya. Siapa Lenin tuh? Iya. Lenin ini sudah diketok palu oleh pengadilan Kaisar Rusia itu, hukum mati. Dia sudah diangkut menuju Leningrad sekarangnya, di dalam gerbong kereta api dikunci. Udah tidak ada lagi harapan untuk hidup, mati aku. Selesai kan? Dia udah lemes, udah nggak ada tenaga. Pokoknya dia sedang menuju ke tiang gantungan kok. Akan tetapi itu kebetulan gerbong itu tidak rapat semua, ada bolongan sekecil jarum lah. Dia mengintip dari lubang jarum itu.
Ternyata sepanjang jalan kereta api, orang mengacungkan spanduk-spanduknya, hidup Lenin, hidup Lenin. Loh, kalau begitu saya orang besar dong, saya bisa melawan. Terjadi perlawanan, dan akhirnya dia menang. Percaya nggak? Ya. Di detik-detik terakhir. Yang kedua, ini kasih tahu lagi, Ali Jinnah, tentaranya ditumpas habis oleh India karena dia memisahkan diri. Ya juga sama, sudah hampir mendekati tiang gantungan lah. Ya udah tentara udah kalah semuanya. Tiba-tiba datanglah, dia sudah di rumah, sudah di kursi goyang, udah nggak bisa ngeliat orang lah, merem aja dah, mati aku. Datanglah namanya penyair India itu, Syed Iqbal, penyair motivator juga. Dia katakan, Ali Jinnah, engkau presiden Pakistan. Iya. Tentaraku kalah, tidak. Yang kalah semangatmu, bukan tentaramu. Bangkitlah, engkau presiden Pakistan. Dia yakinkan begitu. Lalu dia berikan perlawanan lagi. Ya, pasukan India sedang bersorak-sorai, sedang bergembira kemenangan. Dia susun pasukan lagi, digempur, akhirnya merebut wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai India itu. Dan sampai sekarang terjadilah negara Islam Pakistan itu karena ada terowongan rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu. Terima kasih. Luar biasa. Selalu saja ada poin-poin berharga yang selalu Buya sampaikan kepada kita setiap kajiannya, dan malam Jumat atau juga malam Senin. Malam hari ini kajian Fathu Robani dan juga bacaan Gelombang Cinta dengan judul The Mobil Honda Brio. Demikian pertemuan kita hari ini. Tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Kang Abdul Majid, juga Ustadz Abdul Hakim, Kang Warnadi Indramayu, dan juga tentu kepada Pak Tato, dan juga tentu kepada Buya Syakur. Demikian kebersamaan kita hari ini, dan akhirnya saya Afkar Dan saya Tato. mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.